Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Qadriyah. Saya dari kelas 11 IPS SMA Nazatullah. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pendapatan nasional. Saya di sini akan menjelaskan beberapa poin dari pendapatan nasional, yaitu 1. Pengertian. Yang kedua, manfaat pendapatan nasional. Yang ketiga, konsep-konsep pendapatan nasional. Yang keempat, penjelasan atau klasifikasi dari perekonomian primer, sekunder, dan tersier. Apa sih pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa dalam suatu perekonomian yang dihitung berdasarkan nilai pasar dan dihasilkan dalam suatu negara dalam satu tahun. Apa manfaat pendapatan nasional? Pendapatan nasional mempunyai beberapa manfaat, yaitu 1. Kita dapat menganalisis perkembangan ekonomi dari tahun ke tahun. Yang kedua, kita dapat mengetahui struktur perekonomian dalam suatu negara. Apakah negara itu negara agraris atau negara industri? Apa sih negara industri? Negara industri yaitu negara yang menghasilkan sebuah produk seperti sepeda motor, alat elektronik. Contohnya yaitu negara Jepang dan Cina. Terus apa sih negara agraris? Negara agraris yaitu negara yang mempunyai dua musim. Dua musim itu yaitu seperti Indonesia. Indonesia mempunyai dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Salah satunya adalah Indonesia. Yang ketiga, mengetahui suatu kemajuan negara dalam mencapai kemakmuran, yaitu apakah kita bisa membandingkan mana yang negaranya yang maju dan yang tidak dalam pendapatan nasional. Sebutkan konsep-konsep pendapatan nasional. Pendapatan nasional yaitu mempunyai 7 konsep. Yang pertama, produk domestik bruto. Apa sih produk domestik bruto? Yaitu total nilai barang atau jasa dalam suatu perekonomian yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Yang kedua, produk nasional bruto. Produk nasional bruto hanya menghitung output dari negara saja. Contohnya, Indonesia mengekspor sesuatu kepada negara lain. Nah, hanya pendapatan neto dari produk tersebut yang diikutkan ke dalam produk nasional bruto, yang dihitung dalam produk nasional bruto. 3. Produk nasional neto. Produk nasional neto dirumuskan yaitu NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan ditambah barang pengganti modal. Yang keempat, yaitu pendapatan nasional neto. Dirumuskan NNP sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Yang kelima, pendapatan perorangan, yaitu bisa ditulis PI dan dirumuskan PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak berserikat. Yang keenam, pendapatan deposable. Deposable
personal income dikurangi pajak penghasilan. Dapat dirumuskan seperti itu. 7. Yaitu produk domestik regional bruto adalah jumlah dari nilai tambah bruto. Contohnya PDRB jatuh dan lain sebagainya. Klasifikasi perekonomian primer, sekunder, dan tersier. Sebelumnya, sektor produksi sangat diperlukan dalam kegiatan ekonomi, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk membangun kemakmuran kehidupan bersama. Apa sih perekonomian primer? Yaitu sektor utama yang berkaitan dengan industri dengan bersumber daya alam dari tanah. Contohnya pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, sektor sekunder, yaitu sektor produksi yang berkaitan dengan manufaktur. Apa sih manufaktur? Manufaktur adalah pengelolaan atau industri yang mengelola dari bahan mentah menjadi setengah jadi. Sektor sekunder dibagi menjadi dua, yaitu industri berat, yang kedua industri ringan. Contoh industri berat seperti industri kendaraan bermotor. Yang industri ringan yaitu industri tekstil dan pakaian. Yang ketiga, sektor tersier. Apa sih sektor tersier? Yaitu suatu sektor yang melayani jasa atau penyedia jasa. Contohnya seperti bioskop dan lain sebagainya yang merupakan penyedia jasa. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa sektor primer, sekunder, dan tersier saling membutuhkan atau saling terkait satu sama lain. Contohnya, sektor perekonomian sekunder membutuhkan sektor perekonomian primer, bahwa sektor perekonomian sekunder membutuhkan bahan mentah dari sektor perekonomian primer. Nah, dari situlah terjadi ikatan atau saling membantu satu sama lain atau saling terikat. Nah, jadi dari tiga sektor tersebut saling melengkapi atau saling terkait satu dengan yang lain, sama-sama membutuhkan sektor-sektor tersebut. Jadi sektor produksi itu harus ada di dalam perekonomian. Nah, kita dapat simpulkan bahwa pendapatan nasional adalah seluruh total pendapatan barang atau jasa di dalam suatu perekonomian yang dihitung dalam satu tahun. Dan konsepnya yaitu ada 7 seperti yang saya jelaskan tadi. Dan manfaatnya adalah untuk mengetahui atau menganalisis suatu perekonomian dalam suatu negara. Dan saya juga sudah menjelaskan perekonomian primer, sekunder, dan tersier. Nah, begitulah pengertian dari saya. Semoga yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.